Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua senantiasa selalu istiqomah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, baik bapak ataupun kalian serta orang tua kalian, senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang senantiasa kelak menyelamatkan kalian fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita awali dengan membacakan Suratul Fatihah. Kita baca doa bersama. Bapak kasih waktu 30 detik. Mari kita sama-sama berdoa masing-masing di dalam hati agar apa yang kita pelajari ini senantiasa bisa kita terima dengan sebaik-baiknya dan kita amalkan, baik untuk diri kita maupun nanti untuk seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Bersiap, berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita sudah masuki pelajaran yang ke-12 atau pelajaran yang terakhir. Mungkin pelajaran 12 ini kita tidak mungkin sampai habis kita bahas karena lumayan cukup panjang. Tapi sedikit banyaknya Bapak akan menjelaskan serta sedikit menceritakan. Pada pelajaran 12 kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran 11 kemarin kita belajar, ada yang masih ingat? Belajar zikir dan doa setelah sholat. Sekarang pada pelajaran 12 kita belajar tentang kisah Nabi, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim dan siapa Nabi Ismail? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan sosok Nabi yang patut dicontoh, pantas dicontoh. Mereka memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang pertama, kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia. Babilonia di mana? Nah, yang sekarang kita sebut adalah negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Apa zalim? Sadis, galak, yang tidak pernah melihat masyarakatnya atau rakyatnya ini dengan kebaikan. Kalau itu mereka melawan, langsung dibunuh, langsung dihukum, ada yang digantung, ada yang... Siapa rajanya? Yaitu Namrud bin Kan'an. Wah, ya kan? Kan'an. Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Karena pengaruh dari raja tersebut sehingga rakyatnya tidak ada yang mengenal Allah. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya lagi, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Ya, ada Tuhan yang kita buat. Ya, makanya bersyukur kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat
Sehingga kita selalu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama yaitu Ismail dan Ishak. Nabi Ismail dan Ishak ini sama-sama anaknya dari Nabi Ibrahim yang berbeda ibu, hanya saja sama satu ayah. Ibunda Nabi Ismail yaitu bernama Hajar dan ibunda Ishak yaitu bernama Sarah. Menurut riwayat keturunan Nabi Ishak menurunkan Nabi Musa alaihissalam dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Yang kedua, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Artinya apa? Yang tidak sama agamanya, keyakinannya. Kenapa? Ayah Ibrahim ini justru seorang ahli dalam memahat patung. Patung-patung yang apa? Patung yang dijual kepada penduduk Babilonia, dan patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sembahannya. Tuh, dibilang bodoh ya bodoh, patung kok disembah, udah gitu yang buat manusia sendiri. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu, namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Artinya apa? Walaupun itu salah, tapi tidak harus menolak dengan kasar, tapi dengan cara halus. Contohnya kalau kalian disuruh orang tua, walaupun orang tua mungkin salah di mata kalian, tetap kalian silakan boleh menolak, tapi tidak boleh dengan cara yang kasar. Menurut Nabi Ibrahim, kebiasaan buruk penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri itu keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sembahannya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Karena dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Sedangkan patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya, apalagi memberi pembelaan keselamatan bagi manusia. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nah, ini ceritanya masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Oh, saya tidak suka ada yang tenggelam." Artinya apa? Yang namanya Tuhan, Allah tidak mungkin tenggelam. Kemudian ketika dia melihat bulan sabit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika melihat matahari terbit, matahari lebih terang lagi. Mungkin kata Nabi Ibrahim, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya setelah menerima Tuhan yang sebenarnya. Tapi ada lagi ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim berpikir lagi bahwasanya itu bukan Tuhannya. Tidak mungkin Tuhannya ketika malam hilang, karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala itu kekal, abadi, tidak pernah tidur, tidak pernah mati, ya kan? Tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Hanya Allah yang menguasai segala alam semesta. Yang keempat, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Nah, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, keinginan itu dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda, selanjutnya burung itu dicincang. Nah, karena Nabi Ibrahim ini penasaran bagaimana cara Allah menghidupkan dan mematikan hambanya, Allah kasih petunjuk. Hari memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Dari setiap burung diberi tanda, dan selanjutnya setelah diberi tanda langsung burung-burung itu dicincang. Ada yang dibelas 10, ada yang 15, pokoknya setiap burung itu bagian dicampur satu sama lain, potongan tubuhnya 4 burung itu dibawa diletakkan di puncak 4 buah bukit. 4 bukit itu letaknya berjauhan satu yang sama. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah mencincang itu burung masing-masing, nah dicampur aduk, jadi kagak dipisah. Misalnya ini satu potongan yang 15, ini pisah, campur aduk. Jadi campuran itu dibikin 4 bagian, dan setiap bagian, setiap satu tumpukan itu dibawa ke bukit. Jadi berarti ada 4 bukit, 4 ekor burung berarti 4 bukit. Yang pertama, ini burung ini, dicampur-campur, ditaruh di atas bukit. Yang kedua, dia campur-campur, misalnya dibagi 10 potong, dicampur aduk, ini 10, ini 10, jadi 40. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS memanggil burung itu dengan izin Allah SWT. Ketika burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sejak kala. Jadi ketika sudah jauh dari bukit, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah panggil burung-burung itu. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali. Terbang mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, maka terjadilah. Kun fayakun. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati, sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya pun makin hebat. Setelah sudah yakin, sudah kuat, akhirnya Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Artinya apa berdakwah? Menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semua makhluk, termasuk ayahnya. Azar, siapa Azar? Adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Azar tidak hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah pada ayahnya tidaklah mudah, karena ayah tetap bersikukuh atau keras kepala, atau tetap tidak menerima dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yaitu apa yang memberikan hidayah. Ya, sebagai anak Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Menyelamatkan apa? Dari nerakanya Allah. Sikap ayahnya menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Tetap sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah sampai sini dulu ya, sampai 5 dulu.
ya, dari yang A, kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kalian baca, nanti Bapak akan kirim pertanyaan atau soalnya. Nanti insya Allah setelah selesai kalian dengarkan video ini, Bapak akan kirimkan soal dari apa yang kita pelajari, yaitu dari halaman 157 sampai dengan 160. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tolong diperhatikan lagi, kalian baca lagi. Setelah kalian baca, baru nanti Bapak kirim soalnya dan kalian isi, kalian foto, langsung kalian kirim ke Bapak. Paham? Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.